adik-adik, bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini. Nah adik-adik, pembelajaran hari ini temanya adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pembelajaran hari ini sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, pembelajaran hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul ayat pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab hari ini dijelaskan ada salah seorang perempuan yang bekerja sebagai penjual kain ungu. Ada yang tahu siapakah perempuan itu? Ya, betul sekali, namanya adalah Lydia. Dia bukan orang Israel, melainkan dia adalah orang Yunani. Ia berasal dari Tiatira, yang adalah salah satu kota di Filipi yang dikenal sebagai kota industri dan juga perdagangan. Adik-adik, Lydia adalah seorang penjual kain ungu. Dan kain yang dia jual ini adalah berkualitas tinggi, mahal, dan harganya itu setara dengan harga perak. Nah adik-adik, kain ungu merupakan barang penting di dalam perdagangan zaman kerajaan Romawi. Kain ungu ini biasanya dipakai sebagai penanda bangsawan atau keluarga kerajaan. Jadi orang yang memakai itu biasanya orang-orang dari bangsawan, seorang bangsawan dan juga anggota dari keluarga kerajaan. Nah adik-adik, karena kain ungu adalah kain yang berkualitas tinggi, mahal dan harganya setara dengan perak, maka bisa dikatakan bahwa Lydia ini adalah pengusaha yang kaya. Dia memiliki hasil penjualan yang sangat luar biasa. Dia berkecukupan. Meskipun hidupnya di dalam kecukupan, ia tidak pelit, ia tidak sombong. Justru dia mau berbagi dan juga peduli kepada sesama. Adik-adik, pada hari Sabat, Lydia bertemu dengan Paulus dan juga Silas.
Pada saat itu Paulus dan juga Silas hendak memberikan pengajaran tentang Tuhan Yesus di kota Filipi. Adik-adik, awalnya kota ini adalah kota yang belum mengenal Tuhan Yesus dan juga belum pernah ada orang yang memberikan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika Paulus menjelaskan pengajaran tentang Tuhan Yesus, hati Lydia ini tergerak. Hatinya tergerak untuk mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, Lydia tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Tuhan Yesus. Tuhan menjamah hati Lydia dan ia memutuskan untuk dibaptis. Tidak hanya Lydia yang dibaptis, tetapi seluruh anggota keluarga Lydia ikut dibaptis. Dan mereka mengikut Tuhan dan percaya kepada Kristus bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Adik-adik, setelah mereka dibaptis, Lydia memberikan tumpangan kepada Paulus dan juga para pengikutnya untuk tinggal bersama terlebih dahulu di tempat tinggal Lydia. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa Lydia adalah orang Eropa pertama yang bertobat, khususnya di kota Filipi. Adik-adik, jika kita simpulkan, Lydia ini tidak hanya memiliki hati yang tulus dan juga lembut kepada orang lain, tetapi dia juga memiliki hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus memiliki hati seperti Lydia ya, memiliki hati yang lembut, tulus kepada orang lain, dan juga hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Adik-adik, meskipun Lydia sangat sibuk berjualan, namun ia mau memberikan waktunya yang berharga itu hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, belajar dari Lydia, apapun kesibukan kita harus memiliki waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan atau Alkitab, dan juga beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, berdoa, membaca Alkitab, dan juga beribadah kepada Tuhan tidak hanya berguna bagi batin kita secara rohani, tetapi juga berguna bagi tubuh jasmani kita. Karena selain sebagai pelita hidup, firman Tuhan dapat menyegarkan tubuh kita dan juga mengembirakan hati kita. Jadi, jangan jemu-jemu memberikan waktu terbaikmu untuk Tuhan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan-Mu selama pembelajaran ini berlangsung. Tuhan, ajar dan ubah hati kami menjadi hati yang tulus, lemah lembut kepada sesama, dan juga hati yang mau diajar oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.